Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Ramadan, NIM 2019-008265. Saya dari kelas manajemen 6A07. Pada video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang perubahan saya dan juga teman saya sebelum dan sesudah mengenal Dunning-Kruger Effect. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan disclaimer. Saya bukanlah orang yang paham dan juga mengerti mengenai Dunning-Kruger Effect lebih dari kalian. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai perubahan yang saya rasakan dan juga teman saya rasakan sebelum dan sesudah mengetahui apa itu Dunning-Kruger Effect, saya akan menceritakan sedikit sejarah dan juga pengertian dari Dunning-Kruger Effect ini. Pada tahun 1995, terjadi kasus yang sangat unik, yaitu kasus pencurian, yang dimana pencurinya ini tidak memakai topeng wajah ataupun penutup wajah saat melakukan operasinya itu. Namun, dia menyatakan bahwa dia sudah melumuri wajahnya dengan jus lemon, yang dia percaya bahwa jus lemon memiliki zat khusus yang dapat membuat wajahnya tidak terlihat. Yang memang, pada masa itu, jus lemon digunakan sebagai tinta tidak terlihat atau tinta transparan. Setelah mendengar kasus tersebut, David Dunning dan juga Justin Kruger mulai meneliti kasus-kasus aneh lainnya yang serupa, serta mereka memberikan teori mengenai Dunning-Kruger Effect. Pada tahun 1999, David Dunning dan juga Justin Kruger kembali melakukan penelitian metakognitif kepada dua kelompok orang, di mana kelompok pertama berisikan mahasiswa-mahasiswa biasa dan kelompok kedua berisikan para komedian-komedian. Dan sistem yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut yaitu dengan cara memperlihatkan suatu objek kepada dua kelompok, dan mereka diminta untuk memberikan nilai, yang dimana nilai 1 berarti sangat tidak lucu dan nilai 10 yang menyatakan bahwa sangat lucu. Dan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa mereka menyatakan bahwa mereka memiliki humor lebih besar, dan sebaliknya kelompok komedian memberikan hasil yang sangat mengejutkan, yang dimana mayoritas mereka menyatakan bahwa mereka tidak menilai secara berlebihan tentang humor yang mereka miliki. Dan David Dunning dan juga Justin Kruger mengunggah hasil penelitian mereka itu sebagai jurnal. Jadi, apa sih Dunning-Kruger Effect itu sebenarnya? Apakah kamu sebaik yang kamu pikirkan? Berdasarkan riset di dunia psikologi, kita tidak terlalu mahir dalam mengukur seberapa baik dan kompeten kita dalam sebuah bidang atau banyak bidang. Sebaliknya, kita sering melebih-lebihkan kemampuan dari kita, dan hal ini disebut sebagai Dunning-Kruger Effect. Jadi, dapat dikatakan bahwa Dunning-Kruger Effect adalah sebuah bias yang berkaitan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Biasanya, orang yang memiliki bias ini cenderung menilai dirinya lebih kompeten, lebih pintar, dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka sampaikan itu tidaklah benar. Mereka tidaklah lebih kompeten, tidak lebih pintar, dan tidak lebih hebat dari apa yang mereka katakan. Mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga cenderung berlebihan menilai kemampuan dirinya, kurang menyadari kekurangannya, serta sulit mengakui orang lain, dan sulit untuk diberitahu atau menerima pendapat dari orang lain. Mereka juga tidak memiliki kinerja dalam tugas yang diberikan. Mereka tidak menyadari kesalahan dan kekurangan mereka, serta kurangnya metakognitif atau kurangnya melihat dari sudut pandang lain. Mereka hanya berpaku pada sudut pandang mereka sendiri dan tidak mempedulikan sudut pandang lainnya. 1-2 tahun yang lalu, saya sedang bertemu dan berkumpul dengan teman-teman saya. Dalam perbincangan dan candaan kami itu, tiba-tiba salah satu teman saya menanyakan kepada kami, apakah kalian mengetahui apa itu Dunning-Kruger Effect? Lalu, beberapa saat kemudian dia mulai menceritakan ataupun menyampaikan tentang Dunning-Kruger Effect ini. Dan dia menyatakan juga bahwa dia pernah mengalami atau terjebak dalam bias kognitif ataupun Dunning-Kruger Effect ini. Dan setelah perbincangan itu selesai, saya kembali menanyakan kepada teman-teman saya, apakah saya memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh teman saya tersebut. Dan ya, beberapa teman-teman saya menyampaikan bahwa saya pernah terjebak dalam Dunning-Kruger Effect ini. Dan cerita ini akan menjadi kunci tentang perubahan yang kami rasakan.
Untuk mengetahui perubahan yang kami alami, perubahan yang saya dan juga teman saya alami, saya menanyakan ataupun memberikan pertanyaan kepada orang-orang terdekat kami, guna untuk mengetahui bagaimana sikap kami di masa lampau. Baik, kita akan membahas dulu bagaimana perubahan antara teman saya yang dulu dan sekarang. Dari jawaban-jawaban yang saya dapatkan dari teman-teman saya, mereka menyatakan bahwa teman saya ini adalah orang yang sok tahu. Memang saya akui, dia tipikal orang yang sok tahu dulunya. Karena pada saat SMA, teman saya ini pernah bercerita mengenai salah satu game. Seakan-akan dia mengerti dan juga paham tentang game tersebut. Padahal dia sama sekali tidak memainkan game tersebut. Dia hanya bermodal cerita dari teman-teman lainnya, lalu dia bercerita seakan-akan dia bermain game tersebut, seakan paham akan segala aspek dalam game tersebut. Ada juga pernyataan dari teman saya yang menyatakan bahwa dia kurang dapat menerima kritikan dari orang lain. Dan teman saya juga ini termasuk tipikal orang yang sangat membanggakan dirinya sendiri. Dia selalu menilai dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Dan sekarang dia sudah menjadi tipikal orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Sekalipun dia berbicara, sekarang tidak termaksud dalam pembicaraan yang sok tahu. Sekarang juga dia sudah menjadi tipikal orang yang sangat jarang membanggakan dirinya sendiri. Biasanya di SMA dia lebih sering membanggakan prestasinya dan juga kisah cintanya kepada kami. Lalu, bagaimana perubahan yang saya alami? Dari jawaban yang teman-teman saya berikan, mereka menyatakan bahwa saya dulu lebih sulit menyadari kesalahan dan kekurangan. Lalu yang kedua itu sulit mengakui orang lain. Dan mereka menyatakan sekarang bahwa saya lebih peka terhadap kesalahan dan juga kekurangan yang saya miliki. Dan untuk sulit mengakui orang lain, sejak masuk kuliah saya sudah mulai bisa menerima orang lain dan mengakui mereka lebih hebat daripada saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.